البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Alal mauludi lahu. Al maulud lahu adalah ayah. Yaitu apa? Seseorang yang anak itu dilahirkan untuk dia. Jadi maulud jangan dihentikan di situ, tapi maulud lahu. Kalau maulud jelas anaknya, anak itu yang dilahirkan, tapi maulud lahu yaitu orang tua, yaitu ayahnya itu. Kalau ibunya walidah. Kalau ayahnya adalah apa? Maulud lahu. Walaupun boleh kita mengatakan ayah adalah al-walid, tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan istilah maulud lahu. Untuk apa? Menunjukkan betapa Allah telah memberikan nikmat yang banyak pada dia. Kalau lafaz walid tidak menunjukkan gambaran ayah itu dapat nikmat, tapi bahkan ayah itu yang melahirkan. Tapi jelas yang melahirkan ibu. Tapi apa? Ini ayah menyebabkan timbulnya kelahiran, yaitu apa? Menanam benih. Cuma di sini Allah Ta'ala tidak sedang menunjukkan pola itu, tapi faktor yang lain, yaitu Allah sedang memberikan nikmat pada dia, yaitu dilahirkan untuk dia anak yang selama ini sudah dia idam-idamkan, dia dambakan dan sebagainya. Al-maulud lahu. Apa kewajiban dia? Rizquhun, yaitu memberikan rizki kepada istri mereka. Rizquhun yaitu istrinya dan sekaligus anak-anaknya dan sebagainya. Cuma yang diinginkan pertama kali di sini adalah para istrinya, rizquhun. Wa kiswatuhun, dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwasanya sebagaimana dia punya hak, maka dia juga punya kewajiban. Dia punya hak untuk apa? Untuk dimuliakan, untuk ditaati, tapi dia juga punya kewajiban, yaitu untuk menanggung nafkah keluarganya, nafkah istri dan anaknya. Bil ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan juga Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni dan lain-lain, yaitu sesuai dengan keadaan yang bukan paling kaya, bukan pula paling miskin, yaitu pertengahan di masyarakat situ. Ini yang dikatakan ma'ruf, yaitu sesuai dengan uruf, sesuai dengan adat kebiasaan di wilayah situ. Kalau di wilayah situ itu makanannya adalah berupa beras, maka kasih makan berupa beras dengan nasi dan yang semacam itu. Tidak harus berasnya itu beras yang mahal, mungkin basmati atau beras hidup. Dan tidak pula beras yang sudah sangat buruk, beras dari yang diberikan oleh sebagian di Indonesia itu pegawai negeri dapatnya beras-beras yang sudah kita buka ternyata ada yang mengatakan ada yang muncul binatang-binatang di situ, bubuk dan sebagainya itu. Seakan-akan dia mengatakan surprise, saya ada di sini. Akhirnya pegawai negerinya kecewa, aduh kasihan. Jadi bukan yang paling jelek, tapi juga bukan yang paling baik, tapi yang sesuai dengan adat yang baik di situ. Demikian pula masalah pakaian. Kalau pakaian yang ada yang kebiasaan di situ adalah polanya adalah pola untuk menahan panas, maka kasih pakaian penahan panas. Kalau pola pakaiannya adalah penahan dingin, maka kasih pakaian penahan dingin. Bukan orang yang perlu pakaian penahan panas malah dikasih penahan dingin, yaitu sangat nipis, justru dia akan kepanasan misalkan, atau sebaliknya. Atau kalau di situ adalah orangnya wilayahnya panas sehingga pakaiannya nipis, ternyata kita kasih dia pakaian yang tebal-tebal, maka ini juga tidak sesuai. Tapi sesuai dengan yang ma'ruf di wilayah situ. Dan dijelaskan oleh para ulama, maksudnya yang ma'ruf adalah sesuai dengan keperluan di situ, bukan keperluan yang sampai tingkat yaitu kemewahan, bukan pula yang menyebabkan orang itu jadi terus-menerus yatakaffafun nas, yaitu minta-minta kepada orang karena terlalu miskinnya keluarga dia. Karena ayahnya tidak ambil kisah untuk memberi makan, akhirnya anak-anak keluar rumah mengemis. Bukan itu, tapi pertengahan. Tayyib. Dan yang dimaksudkan bil ma'ruf tidak seperti ucapan dari orang-orang yang menjadi ahli dunia, pengekor hawa nafsu itu. Maksudnya adalah sesuai ada di situ. Kalau ada di situ orang-orang keluar rumah cuma pakai bikini, ya sudah kasih bikini aja. Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya ada di sini mereka nggak pakai hijab, kita nggak usah kasih hijab. Bukan itu maksudnya. Tapi keperluan yang sebenar di wilayah situ. Bukan hawa nafsu wilayah situ, tapi keperluan yang sebenar di wilayah situ. Jadi tetap sesuatu yang wajib harus ditunaikan, yaitu
hijab yang syar'i, dan juga apa kalau laki-laki ya yang menutup auratnya dan semacam itu. Demikian pula untuk masalah makanan tadi sesuai dengan keperluan, tidak terlalu kaya tapi juga apa tidak terlalu miskin, tapi yang pertengahan. Baik, ini ayat pertama yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan di sini Allah Ta'ala mungkin untuk mengatakan apa? Wa alal walid, seperti yang kita sebutkan tadi. Hanya saja apa? Di sini Allah mendatangkan al-maulud lahu karena polanya adalah sedang menunjukkan kenikmatan Allah kepada dia. Siaknya adalah siak imtinan. Dan polanya adalah dia pakai apa itu? Pakai isim mustaq, menunjukkan ini sebagai ilahnya. Apa ilah seseorang itu untuk memberikan rizki, yaitu apa? Menanggung makanan, menanggung pakaian, karena dia telah apa? Telah mendapatkan jasa yang besar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anak yang selama ini dia idam-idamkan. Maka hendaknya dia pandai bersyukur kepada istrinya, kasih pakaian-pakaian yang baik, kasih makanan yang baik. Tidak disia-siakan istrinya itu dan sebagainya, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat. Apakah ini berarti hanya kalau dia sudah punya anak baru istrinya dimuliakan? Tentunya tidak demikian, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan apa? Bahkan sejak pertama dia sudah akad, maka berarti istri itu sudah pindah dari apa? Dari tanggungan orang tua kepada tanggungan suami. Tidak perlu nunggu sampai istrinya punya anak dulu. Cuma ayat ini polanya sedang apa? Mengingatkan bahwasanya apa? Nikmat Allah kepadamu sudah semakin banyak, maka jangan engkau sia-siakan kenikmatan itu dengan kekufuran. Tapi apa? Yaitu engkau bersyukur dengan berbuat baik kepada istri-istri kalian dari sisi pakaian dan makanan itu. Ilahuna wallahu a'lam. Antara nafkah dengan faraid, dua perkara yang berbeza. Jelas tidak sama dia. Kalau nafkah itu sesuai dengan keadaan yang ma'ruf di wilayah itu. Adapun kalau faraid, Allah Ta'ala telah membagi, yaitu apa? Kalau suami meninggal maka istrinya dapat berapa? Istrinya dapat apa? Seperempat. Istrinya dapat seperempat kalau tidak ada anak. Kalau ada anak istrinya dapat 1/8. Adapun kalau masalah makanan nggak ada istilah 1/8 atau 1/4. Tapi apa? Sebagaimana sabda Rasulullah, engkau memberi makan dia dari apa yang engkau makan dan semacam itu, yaitu seimbang.